acara yang ada ini bapak-bapak ditugaskan khusus dari urus pencatatan Mbak ya. Iya. Jadi terima kasih sekali nih sudah jauh-jauh hadir di Jakarta untuk insya Allah kita sama-sama belajar, berdiskusi dan tukar pengalaman Pak. Memposisikan diri sebagai penjual, sedangkan nasabah dia sebagai pembeli. Apa yang harus dilakukan penjual, Bapak Ibu, kepada pembeli? Menyerahkan barang, ya. Membeli membayar harga barang. Kemarin sudah kita salah di penyerahan di Bandung. Ini kan harus ada delivery dari Tanjung Priok sampai Bandung. Kalau ada biaya, maka biaya ini boleh ditambahkan sebagai dalam harga. Bedanya apa sih flat sama efektif? Masih ingat nggak? Dari plafon. Dari plafon. Jadi jawaban sederhananya sebenarnya Bapak Ibu, perbedaan flat sama efektif cuma itu aja. Kalau flat itu penghitungan margin itu prosentasenya dikalikan dengan plafon. Kalau efektif dikalikan dengan standing. Itu yang menyebabkan dia makin lama makin kecil. Tapi kalau goror itu adalah kondisinya tidak jelas. Jadi misalnya jual beli barangnya nggak jelas, itu goror. Ya. Kalau tadi bayan aja sih, ini adalah upaya untuk membuat instabilitas. Jadi ya permainan supaya apa? Harga naik. Contohnya paling sederhana. Umpamanya kita pesan kaitannya dengan pembelian sepatu. Ternyata pada saat kita nerimanya ukurannya itu beda. Itu gimana? Ya sebenarnya gini Pak, beberapa ulama mengatakan dengan perkembangan teknologi, selama barangnya itu bisa didefinisikan dengan jelas dan barang umum, sebenarnya bisa dikatakan bahwa transaksinya orang itu melakukan transaksi dengan objek yang sudah tertentu. Sepatu kan bentuknya udah ada Pak. Iya. Bapak minta yang ukuran 42, dia seharusnya secara syariah dia harus sudah punya barangnya nih yang 42 itu. 42. Tapi pada saat dia kasih 41 itu sebenarnya kesalahan dia, bukan berarti kemudian transaksinya goror. Tapi kan ukurannya kan bisa saja sama 42 Pak. Nah, Sama-sama 42 ternyata ada perbedaan. Setelah dipakai tidak sesuai, nggak muat gitu loh. Padahal ukurannya sama-sama 42 gitu. nah, kalau dalam fikih itu ada yang namanya goror secara mayor dan minor. Kalau seperti itu sebenarnya termasuk dalam minor yang menjadikan transaksi itu bisa sempurna. Para pihak atau khususnya pembeli itu punya hak khiar namanya. Hak khiar itu adalah hak untuk tidak meneruskan transaksi kalau memang barangnya tidak sesuai. Kalau di kontennya kita tahu memang dari biaya itu Pak, dari Ya. perusahaannya. Kalau di sekarang saya itu teknisnya seperti apa? Sama kalau di syariah, kalau di sisi penghimpunan dana itu kita mengambil sistem bagi hasil. Jadi uang ilustrasinya adalah uang nasabah itu dipooling oleh bank, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Begitu dapat hasil, uang ini dibagi dua, janjian bagi dua. Oke, bagi dua ya. Misalnya berapa? 50 misalnya. Dapat dari pembiayaan, katakan sebulan itu 100 juta. Maka nasabah dapat 50 juta, banknya dapat 50 juta. Hadiah tadi atau insentif berupa hadiah dan lain sebagainya tadi diambil dari jatahnya bank. Gak boleh mengganggu bagi hasil untuk nasabah. Jadi murni bank ingin memberikan apresiasi dari uangnya sendiri. Selintas ada sosial, jadi berbeda. Iya. Misalnya untuk zakat itu ada sendiri, kemudian ada sosial sendiri. Jadi memang ini agak
udah agak sensitif ya. Iya. Orang-orang bilangnya waktu itu, beliau nanya teman-teman itu kenapa nggak dibilang sumber dana haram? Ekstrim banget. Karena halal, kita tahu bahwa itu enggak halal gitu. Ekstrim. Terpaksa kita lakukan, tapi sekarang dengan banyaknya apa namanya bank syariah, gitu ya, Standard Chartered dia punya Sadik, Citibank dia punya syariah, sehingga kita nggak perlu lagi seperti itu. Sekarang kita buka Nostro itu udah, Serius. ya artinya udah nggak dapat bunga lagi.